Menuduh kalau sang suami berselingkuh hingga dirinya tak nyaman ingin menghabisi sang suami, ternyata dirinya pun selingkuh dengan lelaki yang baru dikenalnya saat antar jemput sang anak. Juraidah Hanum kelahiran Aceh 38 tahun lalu terlihat berkecukupan, apalagi kini dirinya menikah dengan hakim besar. Punya rumah mewah di kawasan Royal Monaco Medan, bahkan dirinya pun punya 2 sopir dan 2 ART. Kehidupan dirinya nampak tak kurang di mata semua orang, pun dirinya kerap memamerkan kemewahan. Menikah di tahun 2011 bukan pernikahan pertama untuk keduanya. Juraidah dan Jamaluddin menikah dengan status janda duda. Jamaluddin punya 2 anak, sementara Juraidah mempunyai 1 anak. Dari pernikahan mereka dikaruniai 1 anak bernama Kanza. Meski menikah dengan harta yang banyak dan dirinya pun dikenal sebagai istri hakim besar, namun nampaknya Juraidah tak bahagia. Bahkan Juraidah mencari seseorang untuk menghabisi sang suami karena hatinya tak tenang. Juraidah mengaku dirinya kerap diselingkuhi sang suami. Saat itu Juraidah punya sopir yang freelance dan meminta sang sopir untuk menghabisi suaminya, namun sopir itu menolak. Usai penolakan dari sopirnya, tak lama Juraidah pun berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengantar anaknya di sekolah. Juraidah dengan lelaki tersebut sama-sama punya anak di satu sekolahan yang sama. Lelaki tersebut bernama Jepri yang juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Saat itu Jepri adalah sarjana hukum. Kedekatan mereka membuat keduanya sering curhat. Akhirnya Jepri menerima curhatan Juraidah. Saat itu Juraidah mengungkapkan kalau dirinya sudah tak bahagia dengan sang suami, ingin menghabisi sang suami, kalau tidak dirinya lah yang mati. Jepri yang nampaknya memang menyukai Juraidah ingin membantu Juraidah. Dengan cara apapun Jepri pun menyebutkan dirinya akan membantu. Salah satunya Jepri pun mengenalkan Reza, adik angkatnya, untuk membantu dirinya menghabisi suami Juraidah. Jepri pun menemui Reza dan meyakinkan Reza kalau dirinya butuh bantuan. Reza sendiri sehari-hari bekerja menjadi penjual lontong kari Medan. Saat itu Reza menanyakan alasan kenapa harus menghabisi suami dari Juraidah. Jepri menjelaskan karena selama ini Juraidah tersiksa, bahkan kerap diselingkuhi. Akhirnya bertiga mereka bertemu untuk menyusun rencana. Saat itu Juraidah pun menjanjikan kepada Reza uang 100 juta dan juga nanti bisa umroh setelah semuanya beres. Sementara kepada Jepri, Juraidah menjanjikan kalau dirinya akan menikah dengan Jepri, akan membuatkan Jepri kantor pengacara, dan akan hidup bahagia dengan Jepri. Dalam rencananya menurut Juraidah kalau dirinya akan menjemput Jepri dan juga menjemput Reza. Setelah itu mereka akan masuk ke kamar dan menunggu di loteng. Setelah mereka nunggu di loteng, mereka pun menunggu sang suami datang. Menunggu suami dari Juraidah tidur dulu hingga akhirnya mereka ke kamar Juraidah dan menghabisi suaminya. Rencana mereka pun nampak dijalankan. Juraidah menjemput keduanya dan menyimpan keduanya di loteng. Tepat jam 4 sore sang suami pulang ke rumah. Semuanya nampak baik-baik saja seperti biasa. Bahkan Juraidah pun menemani sang suami Jamaluddin makan saat itu. Mengobrol hingga malam. Saat itu Juraidah pun pamit ke kamar untuk menidurkan Kansa. Tak lama jam 11 malam suami dari Juraidah pun memutuskan untuk tidur. Selepas dari itu Juraidah yakin kalau sang suami sudah tidur. Juraidah memberikan kode agar kedua lelaki tersebut masuk ke kamarnya dan menghabisi sang suami. Suami Juraidah dibekap oleh bantal dan juga dicekik. Saat itu Kanza bersuara nampak mau bangun, namun Juraidah menutupi matanya. Suami dari Juraidah pun nampak tak bisa melawan 2 lawan 1 hingga akhirnya dinyatakan tak bernyawa. Setelah memindahkan Kanza ke kamar lain, Juraidah, Reza dan juga Jepri menyusun rencana. Di awal akan membuat semuanya seperti serangan jantung, namun ternyata Juraidah melihat ada suatu tanda yang memperlihatkan kalau sang suami nampak seperti dicekik. Juraidah pun membatalkannya. Juraidah menyusun rencana seakan sang suami olahraga, namun ternyata kecelakaan dengan mobil yang masuk ke jurang. Rencana itu pun dipakai Juraidah, Jepri dan juga Reza. Menggantikan baju Jamaluddin dengan baju olahraga kantor, Jepri pun langsung menyetiri mobil dan Jamaluddin dibawa ke belakang mobil. Reza mengikuti dari belakang. Rencananya mereka akan mencoba menabrakkan mobil ke jurang. Setelah berkeliling, akhirnya Jepri pun menemukan tempat yang pas untuk membuang mobil tersebut bersama jasad Jamaluddin. Jepri pun akhirnya menabrakkan mobil itu dan Jepri pulang dengan Reza dengan motor seakan tak terjadi apa-apa. Jepri pun langsung memberitahu Juraidah kalau semuanya sudah oke. Juraidah nampak berakting seperti tak terjadi apa-apa. Membuatkan sarapan orang rumah, Juraidah pun masih berkesempatan untuk pergi ke mall menghadiri salah satu grand opening mall terbaru. Hari itu dilalui Juraidah nampak seperti biasa saja. Saat sang suami tak pulang, Juraidah hanya bilang kepada anak-anaknya tumben sang ayah tak menelpon dan tak ada kabar kepada dirinya. Sementara keesokan harinya ada seorang warga yang menemukan mobil dari Jamaluddin
nampak seakan menabrak sesuatu hingga akhirnya warga tersebut melaporkan kepada pihak polisian dan menyebutkan ada jasad di dalamnya. Pihak dari kepolisian langsung olah TKP dan mengecek plat mobil tersebut adalah plat milik dari Hakim Besar di Medan. Langsung saja mengabari keluarga dari Jamaluddin, nampak sang istri sedih dan tak menyangka sang suami ditemukan sudah tak bernyawa. Di awal pihak kepolisian menyangka kalau ini kecelakaan, namun makin diselidiki lagi ternyata yakin ini semua bukan kecelakaan. Sang istri menolak otopsi, namun menurut pihak dokter harus diotopsi karena ada kejanggalan. Salah satunya, setelah dilakukan otopsi ternyata meninggalnya bukan karena kecelakaan, melainkan karena bekapan yang menyebabkan tak bisa bernapas hingga tak bernyawa. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini dan menginterogasi banyak orang, termasuk istri dari Jamaluddin, Juraidah. Saat diinterogasi, pihak kepolisian nampaknya mencurigai istri dari Jamaluddin. Saat CCTV di rumah mati karena dicabut, ternyata ada CCTV dari tetangga yang memperlihatkan ada Juraidah dan dua lelaki sedang memasukkan sesuatu ke mobil, yaitu mobil dari Jamaluddin. Juraidah langsung diamankan pihak kepolisian, nampaknya tak bisa membantah lagi. Menurut Juraidah, dirinya melakukan semua ini karena kesal dan capek hidup dengan suaminya yang kerap berselingkuh dan dirinya tak tahan lagi. Bahkan menurut Juraidah, saat dirinya hamil, sang suami berani membawa wanita ke rumahnya. Anak pertama dari Juraidah pun sempat akan diperkosa sang suami Jamaluddin. Mengaku karena dirinya kesal sang suami berselingkuh, namun ternyata Juraidah sendiri punya hubungan romantis dengan Jepri, orang yang membantunya. Juraidah dengan Jepri sendiri bahkan kerap beberapa kali tidur bersama, ada di rumah, di mobil, dan di beberapa hotel di Medan. Memilih menghabisi sang suami daripada bercerai ternyata alasannya karena harta. Sebelumnya Jamaluddin ingin membagi dengan semua anaknya termasuk anak dari pernikahan pertamanya. Namun nampaknya Juraidah hanya menginginkan harta tersebut untuk dirinya. Kini dari permasalahan ini pun Juraidah dihukum mati, sementara Jeffrey dengan Reza dihukum seumur hidup dan 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu kasus-kasus selanjutnya.